ini ke pengadilan bisa menceritakan itu. Setahu saya tidak ada amdalnya. Nah, kalau tidak ada amdalnya, maka tidak boleh ada izin dikeluarkan. Bahkan menurut Undang-Undang 32 2009, saya waktu itu masih di DPR dan saya terlibat menyusun undang-undang itu. Selain amdal, itu ada namanya izin lingkungan. Amdal dan izin lingkungan dikeluarkan oleh instansi lingkungan sesuai dengan level pemerintahan masing-masing. Tanpa itu tidak boleh sektor mengeluarkan izin. Jadi gubernur baik Foke maupun Ahok itu tidak boleh mengeluarkan izin untuk reklamasi Teluk Jakarta tanpa ada amdal dan tanpa ada izin lingkungan. Sehingga menurut saya dan teman-teman LSM, memang proyek ini adalah ilegal, harus dibatalkan. Tapi era proyek ini sudah ada sejak zaman gubernur sebelumnya. Betul, sejak zaman Foke. Saya memang sangat berharap Pak Ahok ini yang memberikan citra yang lebih positif, bisa membereskan pemerintah daerah, bisa membereskan banyak hal. Harusnya dia berani membatalkan proyek ini karena proyek ini bermasalah ilegal gitu. Tidak ada amdalnya, bagaimana bisa? Dan dari berbagai kajian dan berbagai aspek, termasuk teman saya orang geologi mengatakan bahwa itu akan bermasalah. Anda bayangkan ya, seluruh air dari daratan Jakarta ini kan disalurkan melalui pembenahan kali-kali itu digelontorkan ke sana. Sementara di sana lalu kemudian ada reklamasi di sana, bisa dibayangkan akan terjadi genangan yang luar biasa dan membuat banjir besar di Jakarta ini. Mas Farid, artinya pemerintah memaksakan reklamasi terus jalan walaupun tidak ada izin amdal, dianggap ilegal oleh Pak Soni. Ya, itu justru pertanyaan kita, teman-teman koalisi Selamatkan Teluk Jakarta itu mempertanyakan kenapa pemerintah Provinsi DKI itu ngotot gitu. Itu yang jadi pertanyaan besar buat kita. Itu Pemprov DKI di era Foke dan Ahok. Jadi teman-teman bisa lihat di era Foke dia udah menerbitkan 4 izin. Begitu juga di zaman Ahok, 4 izin. Ya, namun KPK hanya menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan proyek reklamasi wilayah pesisir Jakarta. Dan kronologis penangkapan berdasarkan keterangan Ketua KPK Agus Raharjo, ya. Pada pukul 19.30 ini M. Sanusi menerima uang dikatakan 1,14 miliar dari perantara Gary, ya, seorang swasta di Mall FX di Jakarta Selatan. Ya, pukul 7:30 penyidik KPK menangkap keduanya di dalam mall usai penyerahan uang suap. Dan di saat yang hampir bersamaan di lokasi lain, penyidik KPK juga menangkap Trinanda Prihantoro, yaitu karyawan PT APL, dan Berlian, sekretaris direktur PT APL, di kantor PT APL di Jakarta Barat. Sementara barang bukti yang didapat yaitu uang pecahan Rp100.000 sebesar 11.400 lembar atau 1,14 miliar rupiah. Ya, kemudian ada pecahan $100 Amerika Serikat, 80 lembar, dan juga dolar uang pribadi milik M. Sanusi yang disampaikan seperti itu. Ya, pada tanggal 31 Maret yang lalu, ya. Ya. Izin reklamasi proyek reklamasi Teluk Jakarta pertama kali dikeluarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan diteruskan oleh Basuki Cahayapurnama hingga hari ini. Ya, proyek ini diperkirakan menelan dana 300 triliun rupiah. Proyek reklamasi Teluk Jakarta adalah suatu mega proyek besar yang berfungsi untuk menambah luas wilayah Jakarta dan menambah lahan hunian bagi masyarakat. Sejumlah negara besar seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat pernah melakukan reklamasi di pantainya serta berhasil menambah luas daratan yang digunakan untuk kawasan hunian dan kawasan bisnis. Rencana awal reklamasi Teluk Jakarta pertama kali diatur di tahun 1995 melalui Kepres nomor 52 tahun 1995. Proyek tersebut baru ditindaklanjuti dengan serius pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Joko Widodo, dan terakhir Basuki Cahayapurnama. Ahok pun sudah mengeluarkan izin pelaksanaan proyek reklamasi kepada 9 perusahaan pada tahun 2015. Sejumlah perusahaan pun mendapatkan proyek pengerjaan reklamasi Teluk Jakarta. Perusahaan tersebut diantaranya PT Agung Podomoro Land, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, PT Taman Harapan Indah, PT Pelindo II,
dan sejumlah perusahaan lain. Semua perusahaan tersebut telah memiliki izin untuk mengerjakan proyek reklamasi. Proyek reklamasi ini diperkirakan menelan dana 300 triliun rupiah dan rencananya ada 17 pulau hasil reklamasi. Nantinya, kawasan hasil reklamasi akan digunakan untuk kawasan komersil dan kawasan pemukiman penduduk Jakarta. Namun dalam pelaksanaannya, sejumlah pro kontra terjadi dalam proyek ini. Sejumlah kalangan ada yang menolak pembangunan proyek ini dengan alasan bisa merusak lingkungan. Bahkan yang terbaru, pelaksanaan proyek harus tercoreng dengan adanya skandal penyuapan yang dilakukan salah satu perusahaan kepada anggota DPRD DKI Jakarta. Tertangkapnya seorang petinggi BUMN PT Berantas Abipraya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengejutkan publik. Ya, Direktur Keuangan bersama seorang senior manajer BUMN tersebut dan seorang maklar diduga akan melakukan suap pada pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kamis 31 Maret 2016, kasus dugaan suap terhadap pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyeruak. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, ada 3 orang yang ditangkap. Dua di antara mereka adalah Direktur Keuangan dan Senior Manager di sebuah BUMN yang belakangan diketahui sebagai PT Berantas Abipraya. Sementara 1 orang lainnya merupakan seorang perantara yang akan memberikan uang suap ke pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sudi Wantoko dan Dandung Pamularno diduga ingin menghentikan penyelidikan kasus korupsi dana iklan PT Berantas yang sedang ditangani Kejati DKI. Dandung pun membuat janji dengan Marudut selaku perantara untuk menyerahkan uang. 3 orang tersebut adalah SWA, Direktur Keuangan PTBA. PTBA ini salah satu BUMN kita. Kemudian DPA, Senior Manager dari PTBA tadi. Berikutnya adalah MRD. MRD ini swasta. Terjadi penyerahan dari DPA ke MRD dilakukan di lantai 1 toilet pria. Setelah penyerahan, keduanya keluar dari hotel dan kembali ke mobil masing-masing. Saat penangkapan ditemukan uang sejumlah US dollar 148.835. Semua pelaku yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan tersebut kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 2 orang dari pihak Kejati DKI Jakarta, yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sudung Situmorang, dan Aspitsus Kajati, Toto Sitepu, diperiksa sebagai saksi. Jaksa Agung sendiri menampik adanya keterlibatan pihak kejaksaan dalam upaya suap untuk penghentian penyelidikan kasus yang baru saja berjalan ini. Enggak ada lah. Kan kalau ada kan ditangkap sama KPK dong. Berarti nggak ada Pak ya? Ya nggak ada lah. Itu saya katakan bahwa tidak ada jaksa satupun yang ditangkap. Ya dianggap, ya ini justru sedang didalami. Tahu apa nggak dia? Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu dong. Jangan dipaksakan tahu. Tapi kalau tahu ya jangan bilang nggak tahu. Pada Jumat 1 April 2016, KPK melanjutkan penyelidikan dengan menggeledah sejumlah ruangan di kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan kantor PT Berantas Abipraya. Penggeledahan di kantor PT Berantas Abipraya berlangsung selama 6 jam. KPK menyita sejumlah dokumen yang tersimpan di dalam dus dan koper besar. Sedangkan di kantor Kejati DKI, sekitar 6 penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan yang diantaranya milik Kepala Kejati DKI, Wakil Kepala Kejati DKI, dan Aspitsus. Sementara, para tersangka langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan di KPK. Tim TV One mengabarkan.
Penyanderaan 10 anak buah kapal oleh kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina membuat keluarga semakin khawatir. Kabarnya kami hadirkan sesaat lagi. Kembali di kabar petang, pemirsa, penyanderaan 10 anak buah kapal oleh kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina membuat keluarga semakin khawatir. Ya, mereka khawatir lantaran belum ada kabar mengenai rencana pembebasan para ABK tersebut, padahal sudah mendekati masa tenggat yang diberikan, yakni 8 April. Bayu Oktavianto merupakan satu dari 10 anak buah kapal Brahma 12 yang disandra kelompok Abu Sayyaf. Sebagai putra anak pertama dari 4 bersaudara, Bayu kerap membantu menopang kehidupan keluarganya dan juga biaya pendidikan 3 adiknya. Bagi Sutomo, ayah Bayu, putranya tersebut merupakan sosok yang sangat menyayangi keluarga dan bertanggung jawab. Ia dan anggota keluarganya yang lain pun berharap pemerintah dan pihak perusahaan bisa segera membebaskan Bayu dan 9 rekan lainnya. Kalau bisa, baik dari pengusaha ataupun dari pemerintah, tolong dipenuhi aja apa yang diminta sama para penculik demi keselamatan para ke-10 sandera tadi, biar cepat pulang, biar ketemu keluarga. Di rumah keluarga sangat-sangat menanti atas kedatangan mereka semua. Kekhawatiran Sutomo mungkin seperti keluarga para ABK lainnya yang semakin khawatir lantaran anggota keluarga mereka yang tengah diculik tersebut tak kunjung diketahui kondisi dan keberadaannya. Ruas daratan yang digunakan untuk kawasan hunian dan kawasan bisnis. Rencana awal reklamasi Teluk Jakarta pertama kali diatur di tahun 1995 melalui Kepres nomor 52 tahun 1995. Proyek tersebut baru ditindaklanjuti dengan serius pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Joko Widodo, dan terakhir Basuki Cahayapurnama. Ahok pun sudah mengeluarkan izin pelaksanaan proyek reklamasi kepada 9 perusahaan pada tahun 2015. Sejumlah perusahaan pun mendapatkan proyek pengerjaan reklamasi Teluk Jakarta. Perusahaan tersebut diantaranya PT Agung Podomoro Land, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, PT Taman Harapan Indah, PT Pelindo II, dan sejumlah perusahaan lain. Semua perusahaan tersebut telah memiliki izin untuk mengerjakan proyek reklamasi. Proyek reklamasi ini diperkirakan menelan dana 300 triliun rupiah dan rencananya ada 17 pulau hasil reklamasi. Nantinya, kawasan hasil reklamasi akan digunakan untuk kawasan komersil dan kawasan pemukiman penduduk Jakarta. Namun dalam pelaksanaannya, sejumlah pro kontra terjadi dalam proyek ini. Sejumlah kalangan ada yang menolak pembangunan proyek ini dengan alasan bisa merusak lingkungan. Bahkan yang terbaru, pelaksanaan proyek harus tercoreng dengan adanya skandal penyuapan yang dilakukan salah satu perusahaan kepada anggota DPRD DKI Jakarta. Tertangkapnya seorang petinggi BUMN PT Berantas Abipraya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengejutkan publik. Ya, Direktur Keuangan bersama Yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan tersebut kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 2 orang dari pihak Kejati DKI Jakarta, yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sudung Situmorang, dan Aspid Suskajati, Toto Sitepu, diperiksa sebagai saksi. Jaksa Agung sendiri menampik adanya keterlibatan pihak kejaksaan dalam upaya suap untuk penghentian penyelidikan kasus yang baru saja berjalan ini. Enggak ada lah, kan kalau ada kan ditangkap sama KPK dong. Berarti nggak ada, Pak, ya? Ya nggak ada lah. Itu saya katakan bahwa tidak ada jaksa satupun yang ditangkap. Ya dianggap, ya ini justru sedang didalami, tahu apa nggak dia? Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu dong, jangan dipaksakan tahu. Tapi kalau tahu ya jangan bilang nggak tahu. Pada Jumat 1 April 2016, KPK melanjutkan penyelidikan dengan menggeledah sejumlah ruangan di kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan kantor PT Berantas Abipraya.
penggeledahan di kantor PT Berantas Abipraya berlangsung selama 6 jam. KPK menyita sejumlah dokumen yang tersimpan di dalam dus dan koper besar. Sedangkan di kantor Kejati DKI, sekitar 6 penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan yang diantaranya milik Kepala Kejati DKI, Wakil Kepala Kejati DKI, dan Aspitsus. Sementara, para tersangka langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan di KPK. Tim TV One mengabarkan. Penyanderaan. Begitu juga di zaman Ahok, 4 izin. Ya, namun KPK hanya menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan proyek reklamasi wilayah pesisir Jakarta. Dan kronologis penangkapan berdasarkan keterangan Ketua KPK Agus Raharjo. Ya, pada pukul 19.30 ini M. Sanusi menerima uang dikatakan 1,14 miliar dari perantara Gary, ya, seorang swasta di Mall FX di Jakarta Selatan. Ya, pukul 7:30 penyidik KPK menangkap keduanya di dalam mal usai penyerahan uang suap. Dan di saat yang hampir bersamaan di lokasi lain, penyidik KPK juga menangkap Trinanda Prihantoro, yaitu karyawan PT APL, dan Berlian, Sekretaris Direktur PT APL, di kantor PT APL di Jakarta Barat. Sementara barang bukti yang didapat yaitu uang pecahan Rp100.000 sebesar 11.400 lembar, atau 1,14 miliar rupiah. Ya, kemudian ada pecahan $100 Amerika Serikat, 80 lembar, dan juga dolar uang pribadi milik M. Sanusi yang disampaikan seperti itu. Ya, pada tanggal 31 Maret yang lalu, ya. Ya. Izin reklamasi proyek reklamasi Teluk Jakarta pertama kali dikeluarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan diteruskan oleh Basuki Cahayapurnama hingga hari ini. Ya, proyek ini diperkirakan menelan dana 300 triliun rupiah. Proyek reklamasi Teluk Jakarta adalah suatu mega proyek besar yang berfungsi untuk menambah luas wilayah Jakarta dan menambah lahan hunian bagi masyarakat. Sejumlah negara besar seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat pernah melakukan reklamasi di pantainya serta berhasil menambah luas. Seorang senior manajer BUMN tersebut dan seorang maklar diduga akan melakukan suap pada pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kamis 31 Maret 2016, kasus dugaan suap terhadap pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyeruak. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, ada 3 orang yang ditangkap. Dua di antara mereka adalah Direktur Keuangan dan Senior Manager di sebuah BUMN yang belakangan diketahui sebagai PT Berantas Abipraya. Sementara 1 orang lainnya merupakan seorang perantara yang akan memberikan uang suap ke pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sudi Wantoko dan Dandung Pamularno diduga ingin menghentikan penyelidikan kasus korupsi dana iklan PT Berantas yang sedang ditangani Kejati DKI. Dandung pun membuat janji dengan Marudut selaku perantara untuk menyerahkan uang. 3 orang tersebut adalah SWA, Direktur Keuangan PT BA. PT BA ini salah satu BUMN kita. Kemudian DPA, Senior Manager dari PT BA tadi. Berikutnya adalah MRD. MRD ini swasta. Terjadi penyerahan dari DPA ke MRD dilakukan di lantai 1 toilet pria. Setelah penyerahan, keduanya keluar dari hotel dan kembali ke mobil masing-masing. Saat penangkapan ditemukan uang sejumlah $148.835.
Semua pelaku ini ke pengadilan bisa menceritakan itu, setahu saya tidak ada amdalnya. Nah, kalau tidak ada amdalnya, maka tidak boleh ada izin dikeluarkan. Bahkan menurut Undang-Undang 32 2009, saya waktu itu masih di DPR dan saya terlibat menyusun undang-undang itu. Selain amdal, itu ada namanya izin lingkungan. Amdal dan izin lingkungan dikeluarkan oleh instansi lingkungan sesuai dengan level pemerintahan masing-masing. Tanpa itu tidak boleh sektor mengeluarkan izin. Jadi gubernur baik Foke maupun Ahok itu tidak boleh mengeluarkan izin untuk reklamasi Teluk Jakarta tanpa ada AMDAL dan tanpa ada izin lingkungan. Sehingga menurut saya dan teman-teman LSM, memang proyek ini adalah ilegal, harus dibatalkan. Tapi era proyek ini sudah ada sejak zaman gubernur sebelumnya. Betul, sejak zaman Foke. Saya memang sangat berharap Pak Ahok ini yang memberikan citra yang lebih positif, bisa membereskan pemerintah daerah, bisa membereskan banyak hal. Harusnya dia berani membatalkan proyek ini karena proyek ini bermasalah ilegal gitu. Tidak ada amdalnya, bagaimana bisa? Dan dari berbagai kajian dan berbagai aspek, termasuk teman saya orang geologi mengatakan bahwa itu akan bermasalah. Anda bayangkan ya, seluruh air dari daratan Jakarta ini kan disalurkan melalui pembenahan kali-kali itu digelontorkan ke sana. Sementara di sana lalu kemudian ada reklamasi di sana, bisa dibayangkan akan terjadi genangan yang luar biasa dan membuat banjir besar di Jakarta ini. Mas Farid, artinya pemerintah memaksakan reklamasi terus jalan walaupun tidak ada izin AMDAL, dianggap ilegal oleh Pak Soni. Ya itu justru pertanyaan kita, teman-teman koalisi Selamatkan Teluk Jakarta itu mempertanyakan kenapa pemerintah Provinsi DKI itu ngotot gitu. Itu yang jadi pertanyaan besar buat kita. Itu Pemprov DKI di era Foke dan Ahok. Jadi teman-teman bisa lihat di era Foke dia udah menerbitkan 4 izin.